Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komennya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 1131, Dewa Penjudi vs Dewa Penjudi. Mendengar ini, Ye Chen juga mempercepat langkahnya, mengikuti Nian Wei sampai ke 9 langit. Yudu Erkong Tian hari ini dapat digambarkan sangat hidup. Ada lebih dari 10 kali lebih banyak orang daripada di masa lalu. Ada orang yang datang dari atas dan ada yang datang dari bawah. Ada banyak orang dari Ku Yue dan Pangeran ke-8. Karena Dewa Penjudi muncul di Yudu, rumah judi keluargamu tidak bisa mengangkat kepalanya. Saat ini rumah judi keluargamu bisa dibilang ramai dikunjungi orang. Di tengah lantai pertama rumah judi, terdapat meja judi besar seluas 100 kaki yang Tian Dao duduk di sana dengan tenang, memejamkan mata dan mengistirahatkan pikirannya, sementara muridnya Du Chuan berdiri dengan bangga di belakangnya. Melihat ke meja judi, ada gunungan batu asal dan tas penyimpanan berisi batu asal. Setelah dihitung, ada hampir 10 juta batu asal, yang semuanya dimenangkan dari rumah judi keluargamu. Aku sudah melihat semuanya dari awal sampai akhir. Seseorang menghela nafas dan mendecakkan lidahnya, orang tua itu tidak kalah sejak dia duduk. Dewa penjudi, ini adalah dewa penjudi yang sebenarnya. Lebih dari 9 juta batu asal, aku tidak pernah punya uang sebanyak ini seumur hidupku. Mendorong langit dan bumi, Yan Tian Tao bertekad untuk membiarkan rumah judi keluargamu bangkrut hari ini. Banyak manula tua yang tidak jelas dan tidak berembun mengelus janggut mereka, seolah-olah mereka tahu bagaimana mengandalkan Taois dari surga. Pergi. Kamu harus pergi. Di tengah rangan dan kecapan lidahnya, teriakan tidak bermoral Du Chuan sangat keras, dan dia melihat ke arah penggulung dadu di hadapannya dengan mata penuh godaan, yaitu Mu Wanxing. Itu benar, memang Mu Wanxing yang mengambil bagian dalam pertempuran secara langsung, tetapi di antara orang dengan kekuatan supernatural, dia masih jauh dari cukup. Tidak peduli seberapa hebat keterampilan judinya, dia tidak bisa lepas dari deduksi Taois. Surga. Belum sampai. Mu Wanxing sedikit mengernyit, dan melirik ke pintu, dengan harapan di matanya yang indah, berharap Ye Chen akan datang secepat mungkin. Buka ah! Anda terbuka! Du Chuan berteriak lagi, dengan ekspresi tidak sabar di wajahnya. Ekspresi Mu Wanxing dingin, tapi dia masih membuka jam dadu, dan jumlah serta ukuran saringannya sama dengan taruhan Tao Yan Tian. Menang lagi! Kasino itu penuh dengan seru lagi, melihat batu asal yang dibayarkan oleh kasino. Mata semua orang berbinar, bukan 1 atau 2.000, itu 1 atau 2 juta. Sialan. Mumu, yang berada di lantai 3, menggertakkan giginya dengan erat, dan tinjunya terkepal. Mu Lao, tutup pintunya dan gulung tikar. Seorang lelaki tua berambut abu-abu di sampingnya buru-buru berkata, jika kamu terus kalah seperti ini, rumah judi keluargamu akan bangkrut hari ini. Penganut Tao, tunggu sebentar lagi. Keluargamu tua menarik napas dalam-dalam. Tidak bisa menunggu lebih lama lagi, kita. Hei, hari ini sangat meriah. Sebelum lelaki tua berambut abu-abu itu selesai berbicara, dia diinterupsi oleh seseorang di bawah. Mendengar kata-kata orang itu, ekspresi Mu Jiamu tiba-tiba menjadi terkejut. Ini Ye Chen. Sudah ada keributan di bawah, dan dia melihat ke arah pintu dengan diam-diam, dan juga diam-diam menyingkir, dan Ye Chen, yang sedang menggantung tusuk gigi, masuk dengan santai. Apakah dia Ye Chen yang membuat Liu Wen dan dalam setengah jam? Seseorang yang belum pernah melihat Ye Chen terkejut. Tentu saja itu dia. Dia masih secara terbuka memprovokasi keagungan Paviliun Lingdan di Paviliun Wang Tian hari itu. Ini pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Kedatangan Ye Chen langsung membuat mata para penonton berbinar. Beberapa hari yang lalu, dia membunuh Du Chuan lebih dari 30 kali berturut-turut. Hari ini, aku tidak tahu seberapa besar peluang dia untuk menang melawan Tuan Du Chuan. Dewa Penjudi vs Dewa Penjudi. Saya harus menuliskannya. Seseorang telah mengeluarkan memori SPAR dan selalu siap untuk menanamkan adegan permainan, sehingga dapat digunakan sebagai kotak obrolan setelah makan malam. Cantik, pergi dan istirahat sebentar, aku akan datang. Di tengah diskusi, Ye Chen sudah sampai di meja judi, dan mengambil jam dadu dari tangan Mu Wanxing. Kamu agak yakin? Mu Wanxing mengirim transmisi suara ke Ye Chen, anjing tua ini tidak lebih baik dari Du Chuan. Tidak masalah siapapun yang datang. Ye Chen memutar lehernya dengan sangat nyaman. Terserah kamu. Mu Wanxing menarik diri dengan sadar, masih percaya diri pada Ye Chen. Setelah Mu Wanxing pergi, Ye Chen melihat pemandangan itu dengan penuh minat. Setelah memindai sekeliling, Ye Chen akhirnya menatap Taois Yan Tian di seberangnya.
Ye Chen tahu betul bahwa jika seorang aktor Tao berani menghadapi keluargamu seperti ini, pasti ada dukungan kuat di belakang panggung di belakangnya. Kebanyakan dari mereka adalah Ku Yue, dan kebanyakan dari mereka adalah 8 pangeran, tetapi tidak peduli siapa mereka adalah, tujuan mereka sangat jelas ya, yaitu menjatuhkan keluargamu, dan menjatuhkan keluargamu berarti menjatuhkan pangeran ke-9. Aku sudah lama menunggumu. Yan Tian Tao perlahan membuka matanya, sepasang mata tua yang mendung masih bersinar dengan cahaya redup. Kenapa, menunggu kehilangan uang? Mulut Ye Chen dipenuhi dengan senyuman. Berhentilah bicara omong kosong, ayo berjudi. Sebelum Yan Tian Taois dapat berbicara, Du Chuan di belakangnya mulai berteriak lagi. Bodoh. Ye Chen mengabaikan Du Chuan, melambaikan tangannya dengan sikap dingin, memasukkan 3 dadu ke dalam jam dadu, dan kemudian mengocoknya secara ritmis, dengan suara dadu yang dipukul dengan sangat keras. Kamu, beri aku anggur. Ye Chen menjabat tangannya sambil menunjuk ke seorang anak laki-laki di rumah judi keluargamu tidak jauh dari sana. Anggur, anggur. Bocah itu tertegun sejenak, dan setelah dia menyadarinya, dia buru-buru mengeluarkan kendi dan gelas anggur dari tas penyimpanan, mengisi Ye Chen dengan sadar, lalu buru-buru mundur. Anggur yang enak. Ye Chen mengambil gelas anggur dan meminumnya, menuangkannya sendiri. Sambil minum, dia mengguncang jam dadu. Dia sama sekali tidak bermaksud meletakkan jam dadu di atas meja judi, hanya saja kocok seperti itu, minum saja seperti itu, tanpa penundaan. Wah, wah. Penonton mengernyitkan mulutnya, bagaimana dengan judi? Dapatkah saya memiliki makanan ringan? Sudahkah kamu mengetahuinya? Ye Chen mengabaikan komentar itu, dan memandang lawannya Yan Tian Tao dengan penuh minat. Dia sangat lucu melempar dadu sambil minum, bukankah ini saatnya bagi Yan Tian Tao untuk menyimpulkan? Secara alami, ini juga memberi Anda waktu untuk menyimpulkan. Kamu mengejutkanku. Yan Tian Tao tersenyum tipis, dan mendorong 10 juta batu asal dengan santai. 10 juta. Para penonton terkejut, bahkan para senior terkejut, itu adalah 10 juta origin seton, pertaruhan yang mengejutkan. Benar-benar kaya. Ye Chen menghela nafas dan mendecakkan lidahnya, dan membanting jam dadu di atas meja judi. Bertaruh besar atau bertaruh kecil. Ye Chen tidak pergi menemui pendeta Tao, tetapi hanya minum anggur sendiri. 556, besar, kata Taois Yan Tian pelan, dan dengan satu kalimat, mata semua orang menyatu. Momen paling mendebarkan dari 10 juta pertaruhan akan datang. Buka. Di bawah mata semua orang, Ye Chen mengangkat jam dadu, memperlihatkan 3 dadu cerah. Ini. Mata Du Chuan menonjol, dan dia memandang dadu dengan tidak percaya. Dia tidak percaya bahwa tuannya salah menebak. Selama bertahun-tahun, dia selalu dianggap sebagai tuan yang seperti dewa. Ada kali terjadi kesalahan. Bagaimana mungkin? Mata Taois Yan Tian hampir menyipit, yang sama sekali berbeda dari yang dia hitung. 10 juta, bagaimana kamu kalah? Para penonton menelan ludah. Ini adalah dewa penjudi. Semua orang memandang Ye Chen, seperti dewa. Kamu benar-benar dewa. Mu Jiamu berseru kaget. Dia ditakdirkan untuk menjadi bangsawan keluargamu. Mu Wanxing tersenyum manis, dia juga ditakdirkan untuk menjadi bangsawan Suanyu. Kumpulkan uangnya. Di sini, Ye Chen telah secara sadar menyerahkan 10 juta batu sumber di sini. Ketika Yiru dan Du Chuan bertaruh satu sama lain, poin yang disimpulkan oleh Taoist of Heaven adalah poin yang dia gunakan untuk menyimpulkan Zhou Tian. Ilusi yang diatur oleh evolusi, tidak peduli bagaimana para pemain menyimpulkannya, sulit untuk melihat ukuran sebenarnya. Kamu kehabisan uang, Du Chuan tiba-tiba berteriak. Nak, kamu bisa makan kotoran, tapi kamu tidak bisa bicara omong kosong. Ye Chen minum anggur dengan sangat santai. Kamu kehabisan uang. Du Chuan langsung berperan sebagai bajingan. Mengapa kamu tidak melempar dadu? Ye Chen memandang Du Chuan dengan penuh minat. Aku akan datang jika aku datang. Du Chuan tumpul dan langsung berjalan. Aku sangat menyukaimu. Ye Chen tidak keberatan sama sekali, tidak masalah siapa yang melempar dadu, dia hanya membawa kendi dan gelas anggur, berjalan mengelilingi meja judi, dan duduk berdampingan dengan aktor Tao. Ayo, aku mengundangmu untuk minum. Ye Chen meletakkan gelas anggur di depan Taois Yan Tian, dan kemudian dia tidak lupa mengisinya. Melihat bermain Tian Tao lagi, wajah tua itu menjadi suram. Melihat para penonton itu, banyak orang yang tidak bisa menahan tawanya, ini bukan mengundang orang untuk minum, itu jelas menimbulkan masalah. Saya tidak tahu di mana keluargamu menemukan godaan seperti itu. Apakah kamu akan bertaruh atau tidak? Ye Chen menatap Du Chuan dengan tidak sabar. Berjudi. Du Chuan menamparkan meja judi, dan ketiga dadu itu terlempar ke udara. Dia melambaikan jam dadu dengan sangat dingin untuk memasukkan dadu, lalu mengguncangnya secara ritmis, suara dadu yang dipukul masih renyah.
Kali ini, Du Chuan mengocok dadu dalam waktu yang lama, tujuannya adalah untuk memberikan waktu yang cukup bagi aktor untuk melakukan deduksi. Saya tidak tahu berapa lama sebelum jam dadu dipukul di meja judi dengan keras. Tebak. Ye Chen berkata dengan santai, dia masih bangkir, perbedaannya adalah Du Chuan melempar dadu untuknya. 10 juta, besar, kata Yan Tian Tao dengan ringan, dan melemparkan tas penyimpanan ke meja judi. Saya pikir itu terlalu besar, kata Ye Chenyu dengan sungguh-sungguh. Tuan, kalau begitu aku akan membukanya. Du Chuan memandang Taois Yan Tian. Jangan khawatir, kata Yan Tian Tao pelan, lalu menatap Ye Chen di sampingnya, jika aku menang, aku tidak ingin batu asal. Lalu apa yang kamu inginkan? Ye Chen masih minum sendiri. Kamu, api yang sebenarnya. Sepatah kata dari Taois Tian membuat mata sebagian besar orang di tempat kejadian menjadi cerah, terutama orang-orang di Paviliun Lingdan dan 8 Pangeran, mereka semua tahu bahwa Kuyue menginginkan api asli Ye Chen ya, bukan bodoh bertindak sebagai Taois surga dibandingkan dengan 10 juta batu asal, hadiah Kuyue akan lebih banyak. Jika Anda ingin bertaruh pada popularitas saya yang sebenarnya untuk 10 juta yuan, Anda akan memperlakukan saya sebagai pendatang baru. Ye Chen tersenyum main-main. Jika itu tidak cukup, saya akan menambahkan lebih banyak. Aktor Tao itu tersenyum menggoda, memutuskan untuk memenangkan api nyata Ye Chen. Kamu tidak perlu menambahkan uang, cukup tambahkan tamparan. Ye Chen menoleh dan menatap Yan Tian Taois dengan penuh minat, jika kamu kalah, biarkan aku menamparmu. Oh, episode 1132, Permainan Judi. Kata-kata Ye Chen membuat ekspresi Taois Tian menjadi dingin. Melihat para penonton itu, termasuk dari Mu Wanxing, Mu Lao, Kuyue, dan 8 Pangeran, sudut mulut mereka berkedut pada saat yang sama. Mereka bertindak sebagai Taois surgawi, dan mereka menamparkan seseorang. Betapa beraninya mereka. Kamu Chen. Du Chuan menamparkan meja dan mengeluarkan minuman keras. Ye Chen mengabaikan pria itu secara langsung, dan masih menatap Taois Yan Tian dengan penuh minat, tapi aku tidak mengenalmu, senior, apakah kamu menyukainya? Berjudi, teriak Taois Yan Tian dengan marah. Bergembiralah. Ye Chen tersenyum, mengarahkan bel dadu dan menerbangkannya, memperlihatkan 3 dadu yang cerah. Ini. Melihat poin dadu, Du Chuan tidak percaya lagi. Ini tidak mungkin, ini tidak mungkin. Pendeta Tao Yan Tian tiba-tiba berdiri, dan memandang ketiga dadu itu dengan tak percaya. Angka-angka pada dadu itu lebih menyilaukan daripada matahari saat ini. Kecil lagi. Para penonton mulai mendesah dan mendecakkan lidah mereka lagi. 10 juta lagi. Aku menambahkan tamparan kali ini. Begitu kata-kata ini keluar, mata semua orang beralih ke Ye Chen dan Taois Yan Tian, tidak tahu apakah kata-kata Ye Chen sebelumnya adalah lelucon atau nyata. Hei, hei. Melihat Ye Chen lagi, dia sudah berdiri, meregangkan tubuhnya dengan keras, lalu mulai menyingsingkan lengan bajunya, dan kemudian dia tidak lupa menggosok telapak tangannya dengan keras, melihat ke atas dan ke bawah ke arah pria yang memerankan Tian Taois dengan wajah tua, dia sepertinya mencari tahu di mana rasanya lebih baik. Kamu berani memukulku. Yan Tian Taois mengertakkan gigi dan menatap Ye Chen. Kami tidak bermain trik. Ye Chen mengangkat alisnya, kamu juga senior dari satu sisi, kamu tidak bisa mengakuinya jika kalah, begitu banyak orang menonton, jika kamu tidak mengakuinya, aku tidak akan melakukannya. Teman kecil, apa yang kamu katakan masuk akal. Mu Jiamu tua maju, dan ada 8 kaisar yang muncul bersama, masing-masing dari mereka adalah seorang lelaki tua, dan ada 9 kaisar, semuanya menghalangi pintu masuk rumah judi, yang berarti jika Anda berani bermain trik di toko judi kami, Anda tidak perlu pergi hari ini. Kamu menyaksikan pertempuran, Yan Tian Tao hampir tidak muncul dalam satu tarikan napas. Tidak apa-apa jika kamu tidak membiarkan pertarungan, 90 juta batu asal, biarkan masalah ini berlalu. 90 juta. Semua orang menelan ludah, kamu miskin dan gila. Kamu Chen. Suara marah Yan Tian Taois bergema di seluruh aula perjudian, mengguncang seluruh aula perjudian. Berikan 90 juta, atau biarkan aku bertarung, kamu yang memilih. Ye Chen mengangkat bahu dengan santai. Teman kecil, tetap di garis depan dalam segala hal, sehingga kita bisa bertemu satu sama lain di masa depan, jangan berlebihan. Seorang lelaki tua berbaju ungu berkata dengan suara yang dalam, dia berasal dari Kuyue. Berjudi itu menyenangkan, kenapa begitu serius? Orang lain berkata, juga orang dengan kultivasi yang maju. Untuk menyelamatkan muka orang tua, masalah ini akan terungkap. Orang-orang terus mengatakan, mereka semua berasal dari kerajaan dengan moral yang mendalam, kebanyakan dari mereka berasal dari Kuyue dan 8 pangeran. Aku tidak bisa melihat senior itu punya banyak teman. Ye Chen memandang Taois Yan Tian sambil menghela nafas, begitu banyak orang menjadi perantara untukmu. Senang mengetahuinya. Seorang lelaki tua bungkuk mendengus dingin.
Yah, karena begitu banyak senior yang begitu setia, mengapa kamu tidak mengumpulkan 90 juta batu sumber? Ye Chen mengedipkan matanya dan menatap mereka yang menjadi perantara bagi Tao. Kamu. Orang-orang itu sejenak terdiam oleh kata-kata Ye Chen, mereka tidak menyangka Ye Chen melakukan tipuan seperti itu kepada mereka. Mengapa? Apakah kamu masih bersumpah sekarang? Ye Chen melihat sekeliling, lihat apa maksudmu, kamu tidak ingin membayar lagi. Mengatakan itu, Ye Chen tidak lupa untuk melihat Yan Tian Taois dengan ekspresi penuh arti di wajahnya, senior. Aku tidak mengatakanmu. Kamu harus berhati-hati saat berteman di masa depan. Kamu seperti seseorang siapa yang memanggilmu saudara laki-laki. Ketika kamu menyebut uang, semua orang takut, teman macam apa ini, siapa yang lebih suka melihatmu dipukuli daripada dibayar, menjauhlah dari orang-orang itu di masa depan, itu bukan burung yang baik. Singkatnya, wajah orang-orang tua itu tiba-tiba menjadi sangat suram, dan mereka memakai topi besar dalam keadaan linglung. Lihatlah para penonton itu lagi, yang mendesah dan mendecakkan lidah mereka. Set lengkap Ye Chen benar-benar bukan siapa-siapa, Anda telah memarahi semua kaisar satu persatu, dan Anda telah menyinggung semua kekuatan utama di Yudu. Melihat Yan Tian Taois lagi, wajahnya sudah galak, dan ada cahaya dingin telanjang yang berkedip di matanya, jika bukan karena Yudu, dia pasti sudah membunuh Ye Chen. Lansia, apakah kamu mau membayar? Ye Chen mengamati sekeliling lagi, karena dia adalah musuh, dia tidak membiarkan apapun menjadi kebetulan. Bersikap baik kepada musuh adalah kekejaman pada dirinya sendiri. Singkatnya, tidak ada yang bersuara, tetapi wajah semua orang dingin. Melihat ini, Ye Chen menatap Yan Tian, senior, bagaimana denganmu? Orang tua itu ada di sini, bertarung. Kamu bertarung. Taois Yan Tian keras kepala, dan lupa melangkah maju saat berbicara. Tunggu saja kata-katamu. Ye Chen menamparnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Bentak. Suara tamparan itu sangat keras dan tajam, menyebabkan seluruh rumah judi jatuh ke dalam kesunyian yang mematikan, mulut semua orang setengah terbuka, tanpa diduga Ye Chen benar-benar akan menamparnya. Melihat Yan Tian lagi, dia tercengang, wajah lamanya terdistorsi oleh tamparan Ye Chen. Tamparan Ye Chen bukan hanya untuk bersenang-senang, tubuh suci kuno mendominasi, dan itu juga memberkati banyak kekuatan, berkat fakta bahwa langit adalah wilayah kaisar, jika ini adalah kaisar semu, dia akan dibunuh oleh Ye Chen dengan tamparan. Dia membuatku memukulnya. Ye Chen menatap orang-orang di aula perjudian dengan polos. Aku akan membunuhmu. Taois Yan Tian yang bereaksi, dengan rambut acak-acakan dan wajah ganas, meraung histeris, seperti binatang buas yang bergegas ke arahnya, ingin mencabik-cabik Ye Chen di depannya. Yan Tian, ini Yudu. Keluargamu langsung berdiri di depan Ye Chen. Keluar. Pendeta Tao Yan Tian meraung, dan segera menembak, dan menamparnya dengan telapak tangannya, tetapi menyentuh pengekangan Yudu, dan petir segera jatuh, dan darah serta tulang yang terbelah olehnya beterbangan. Sulit untuk melawan hukum Yudu bahkan di ranah kaisar. Berjudi. Apa yang kamu lakukan, senior? Ye Chen tersenyum santai. Taruhan, aku akan mempertaruhkan nyawaku denganmu. Pendeta Tao Yan Tian terhuyung-huyung, meraung marah, matanya merah. Kalau begitu ayo. Dengan dentang, Ye Chen tiba-tiba meraih jam dadu, dan segera mengguncang 3 dadu dengan cepat. Hari ini dia bisa dikatakan sangat terkenal, dan semua ini untuk menarik perhatian dunia, menunggu agar si Yun kembali. Suasana di tempat kejadian langsung menjadi sangat menyedihkan. Berjudi di rumah judi itu hanya untuk bersenang-senang, dan itu adalah pertama kalinya saya melihat seseorang bertaruh pada hidup mereka. Ini bahkan lebih mendebarkan daripada 10 juta taruhan. Pada saat ini, bahkan Mu Wanxing dan Mu Lao mengerutkan kening, siapa sangka permainan judi akan menjadi seperti ini. Ledakan. Di bawah perhatian semua orang, Ye Chen membanting jam dadu di atas meja judi. Bedanya, kali ini dia langsung membuka jam dadu, memperlihatkan 3 dadu yang masih berputar dengan cepat, ini awalnya adalah keterampilan judi Mu Wanxing, tetapi dia mempelajarinya dengan mata roda peri. Besar atau kecil? Ye Chen melirik Yan Tian Taois. Besar. Taois Yan Tian menamparkan meja judi dengan telapak tangannya, dan meja judi berdengung dan bergetar, tetapi tidak pernah pecah. Saya khawatir saya akan mengecewakan senior. Ye Chen juga menamparkan telapak tangannya di atas meja judi dengan keras. Ketiga dadu itu masih berputar dengan cepat, bukannya melambat, mereka berputar semakin cepat. Bersenandung. Bersenandung. Meja judi bergetar hebat, kekuatan tak terlihat membentuk riak tak terlihat, yang menyebar ke segala arah tanpa batas, dan retakan muncul di pilar batu rumah judi dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Tidak hanya itu, tetapi juga para biksu penonton, pakaian mereka juga terkoyak, dan mereka yang kultivasinya lemah langsung mengorbankan kekuatan sihir pelindung tubuh, menatap Ye Chen dan Yan Tian dengan tidak percaya.
Orang-orang dengan mata ganas sudah bisa melihat bahwa Ye Chen dan Yan Tian bertarung secara diam-diam. Dengungan meja judi dan riak tak terlihat semuanya karena mereka bertarung. Mereka tidak menggunakan kekuatan tempur para biksu, tetapi teknik deduksi. Membunuh, membunuh, membunuh. Mata pemain Tao penuh dengan keganasan dan niat membunuh, menatap Ye Chen, membakar semacam kekuatan dalam kegelapan, membuat teknik deduksi lebih kuat. Dibandingkan dengan dia, Ye Chen jauh lebih tenang. Evolusi Zhou Tian lebih unggul dari keterampilan deduksi Tao dari Tao, dan dia bertaruh dengan Tao, hanya untuk menggantikan keluargamu dalam game ini. Kalahkan musuh besar dengan Xie Yun. Klik, klik. Saya tidak tahu berapa lama, retakan muncul di meja judi, dan menyebar tanpa batas. Semua orang menahan napas, dan semua orang menatap meja judi. Ini adalah pertaruhan hidup atau mati. Apakah dadu itu besar atau kecil, itu terkait dengan hidup dan mati Ye Chen dan Tao Yan Tian. Yan Tian Tao memuntahkan darah, dan mulut Ye Chen meluap dengan darah, kegilaan Yan Tian juga menyakitinya. Bersenandung, bersenandung. Meja judi masih bergetar hebat, seolah-olah akan meledak di detik berikutnya, dan ketiga dadu masih berputar sangat cepat, mengikuti Ye Chen dan Yan Tian Doufa, berputar lebih cepat dan lebih cepat, sehingga tidak mungkin untuk melihat secara langsung. Engah. Pada akhirnya, Yan Tian Tao memuntahkan seteguk darah, dan dia terhuyung ke belakang, setiap langkah yang dia ambil akan meninggalkan jejak kaki yang dalam di tanah. Meja judi berhenti bergerak, dan kecepatan putaran ketiga dadu menjadi lambat hingga akhirnya mereka tergeletak diam di atas meja judi, sangat terang, dan angka di atasnya juga sangat mencolok, 1, 2, 2, kecil. Kamu kalah. Ye Chen berkata dengan ringan, dan ada pedang pembunuh merah ekstra di tangannya. Ini tidak mungkin, ini tidak mungkin. Yan Tian Taois masih melangkah mundur, dengan ekspresi tidak percaya, dan saat dia mundur, dia pingsan di tanah, secara sewenang-wenang menggunakan deduksi untuk melawan Ye Chen, dan membiarkannya menderita setelah mengalami reaksi yang menghancurkan, Great Emperor Realm bahkan tidak bisa diam. Karena ini pertaruhan untuk hidupmu, maka ambillah nyawamu. Ye Chen datang dengan pedang di tangannya, dan kilatan es muncul di matanya. Dia benar-benar ingin membunuh Yan Tian. Ini yudu, perkelahian pribadi dilarang. Apalagi pembunuhan. Kamu Chen, kamu ingin mengabaikan hukum yudu. Orang-orang Kuyue dan 8 orang pangeran berteriak dengan dingin. Kamu Chen, jangan gegabah. Mu Wanxing dan Mu Lao juga melangkah maju. Namun, di bawah kata-kata semua orang, Ye Chen masih mengangkat pedangnya. Ledakan. Tindakannya menyentuh hukum yudu, menghujani guntur, dan mengirim daging dan darah beterbangan. Engah. Saat tubuh Ye Chen terbelah, pedang pembunuhnya juga jatuh. Kepala Yan Tian dipotong oleh pedangnya, dan tubuhnya berlumuran darah. Oh, episode 1133, di luar yudu, aku akan membunuhmu. Mendesis. Menyaksikan Yan Tian Tao yang kepalanya tertunduk, AC di rumah judi berubah menjadi angin sedingin es. Semua ini terlalu tak terduga. Di yudu, pertarungan pribadi dilarang, apalagi pembunuhan, tapi Ye Chen tetap melakukannya, lebih memilih menderita guntur hukum, tapi tetap memenggal kepala Tao. Adegan berdarah mengubah ekspresi semua orang, di mata mereka, Ye Chen selalu menjadi lelucon. Namun, baru pada saat kepala Tao Yan Tian dipotong, mereka benar-benar mengerti bahwa Ye Chen, yang tampak lucu, penuh dengan roh jahat di tulangnya, seperti Shuro, seperti membunuh dewa, yang mana membuat orang gemetar. Inilah dia yang sebenarnya. Pada saat ini, terlalu banyak orang mulai memandang Ye Chen dengan pandangan berbeda, semua kenakalannya hanya ditutup-tutupi. Ye Chen terhuyung sedikit, darah menyembur dari tubuh suci yang terbelah, dan guntur mengamuk di lukanya, yang menghabiskan energinya, sehingga lukanya tidak hanya tidak sembuh, tetapi juga meluas. Hukum guntur yudu terlalu mengerikan, jika bukan karena pengetahuannya yang mendalam, dia mungkin akan berubah menjadi abu dalam sekejap. Tentu saja, baginya, itu sangat berharga. Eksistensi macam apa untuk bertindak sebagai manusia surga dan Taoisme? Dia penuh dengan teknik deduksi yang mendominasi, memiliki banyak teman, dan memiliki daya tarik yang besar. Orang seperti itu tidak boleh diremehkan. Begitu dia diizinkan pergi, itu akan terjadi. Pasti akan menjadi bencana besar di masa depan, dan itu harus menjadi kebangkitan Xie Yun. Lawan yang tangguh dalam perjalanan. Karena itu bermusuhan, maka tidak perlu bersikap baik, jika Anda ingin melakukannya, Anda harus melakukannya dengan mutlak, dan jika Anda menghalangi jalan Xie Yun, itu berarti membunuh. Toko judi penuh sesak dengan orang, tapi sangat sepi. Pemandangan di sini terlalu berdarah, terlalu banyak tubuh orang yang gemetar, seorang biksu di alam kekaisaran dipenggal kepalanya begitu saja, dan dia dipenggal oleh alam surga, dan itu adalah pertaruhan dalam hidupnya. Ye Chen, kamu berani membunuh orang di yudu. Ketenangan yang bertahan lama bahkan dirusak oleh gelombang omelan. Apa yang salah dengan membayar hutang dan berjudi dengan hidup?
Ye Chen memutar lehernya dengan keras. Abaikan hukum Yudu, blokir. Seorang lelaki tua berbaju ungu berteriak dengan marah. Kamu, keluarlah padaku. Ye Chen perlahan mengangkat pedangnya, menunjuk ke pria tua berpakaian ungu itu, lalu berbalik dan berjalan keluar rumah judi, dan kemudian suara samar terdengar kembali, di luar Yudu, aku akan membunuhmu. Mendengar ini, semua orang di kasino tercengang sejenak. Apa yang akan dilakukan ini? Apakah ini tantangan dari surga kepada seorang kaisar? Setelah 3-5 detik keheranan, semua orang menyadari bahwa mereka telah mendengar dengan benar, alam surga memang akan menantang alam kaisar di luar Yudu, dan mengancam akan membunuh alam kaisar. Bagus. Sangat bagus. Pria tua berbaju ungu itu tertawa terbahak-bahak, dan terbang keluar seperti seberkas cahaya ilahi. Bukan hanya mereka, tetapi terlalu banyak orang dari Kuyue dan 8 pangeran dengan tidak sabar mengikuti, dan mata mereka bersinar dengan cahaya dingin. Perkelahian pribadi dilarang di Yudu, tetapi berbeda di luar Yudu, dan akhirnya ketika Ye Chen meninggalkan Yudu, bagaimana mungkin mereka kehilangan kesempatan sekali seumur hidup. Mu Wanxing dan yang lainnya juga mengikuti, dan perilaku Ye Chen melebihi ekspektasi mereka dari awal hingga akhir. Apa? Heaven Realm ingin menantang Emperor Realm? Apa? Penantang atau Ye Chen? Berita ini menyebar ke seluruh Yudu seolah-olah telah menumbuhkan sayap, tetapi menimbulkan kegemparan. Wow! Di Yudu Jiu Chongtian, ketika Deng Ruotian Suzaku mendengar berita itu, dia mengusap alisnya dengan keras. Dibandingkan dengan dia, Yuesan dan 8 pangeran di bawah Kuyue mengirim orang kuat mereka sendiri. Tujuannya sangat sederhana. Ye Chen jarang meninggalkan Yudu. Mereka tidak akan membiarkan Ye Chen hidup apapun yang terjadi. Kembali. Ayo cepat. Melihat ke bawah ke seluruh Yudu, begitu Anda mencapai Jiu Chongtian, ada banyak orang yang bergegas menuju luar Yudu. Anak ini gila. Di tengah kerumunan, melihat Ye Chen berdiri di Sutian, Fan Tong mendecakkan lidahnya. Jangan remehkan dia sangat kuat. 8 kaisar tetangga mencubit janggut mereka. Kalian tidak tahu apa-apa. Fan Tong memarahi, dia menghadapi lebih dari 1 kaisar. Tidakkah kamu melihat sekelompok anjing tua itu menghalangi gerbang Yudu? Postur ini tidak peduli apakah Ye Chen menang atau kalah. Mungkin biarkan dia memasuki Yudu lagi. Itu benar. Ini adalah pertama kalinya aku melihat alam surga dan menantang alam kaisar. Diskusi itu seperti gelombang pasang dan berlangsung lama. Pernahkah kamu mendengar bahwa Ye Chen memenggal kepala Taois surga di toko judi? Apa? Ini terlalu berani. Terlalu banyak orang terkejut, dan mata mereka tiba-tiba berubah saat melihat Ye Chen. Tuan Suci. Nian Wei datang dengan pengawalnya sendiri. Jangan ikut campur, kata Ye Chen ringan. Kamu terlalu ceroboh. Mu Wanxing juga datang bersama keluarga Mu yang kuat. Aku peduli pada diriku sendiri, lihat saja. Kata-kata Ye Chen masih datar. Kamu Chen, datang ke sini dan mati. Pria tua berbaju ungu itu datang, tertawa menggoda, dan memandang Ye Chen dari jauh. Tuan, bagaimana Anda bisa membunuh seekor ayam dengan palu godam? Seseorang melangkah keluar dari samping, itu adalah seorang pemuda berbaju putih yang melambai-lambaikan kipas lipat, kultivasinya adalah seorang kaisar semu, tetapi napasnya tidak terlalu stabil, sepertinya dia baru saja maju segera. Yanger, apakah kamu sudah membuat terobosan? Lelaki tua berbaju ungu itu berseru kaget. Berkat pelatihan guru, Sue yang akhirnya mengambil langkah itu. Pemuda berpakaian putih itu berkata, dan melirik Ye Chen, alam surgawi, mengapa Anda membutuhkan guru untuk mengambil tindakan, magang ini akan membunuhnya atas nama guru. Hari ini, jika itu masalahnya, maka tidak sopan untuk menguasainya. Pria tua berpakaian ungu itu meremas janggutnya, dengan sikap tertinggi, mengabaikan segala sesuatu di dunia, seolah-olah dia sangat bangga bisa mengajar semu. Murid Kaisar, ternyata Sue Yang. Di bawah, ada diskusi satu demi satu. Di bawah usia 200 tahun, dia menerobos ke kuasi Kaisar. Dia adalah karakter yang kejam. Saya mendengar bahwa dia mengalahkan Kaisar Semu ketika dia berada di alam surga. Sekarang dia berada di alam Kaisar Semu. Ye Chen, yang berada di alam surga, tidak memiliki alasan untuk dikalahkan. Aku bertaruh 3 langkah, Ye Chen akan kalah. Ye Chen, serahkan api yang sebenarnya, berlutut dan akui kesalahanmu kepada tuanku, biarkan kamu mati lebih bahagia hari ini. Sue yang membuka mulutnya, menggoyangkan kipas lipatnya dengan ringan, matanya penuh penghinaan, dengan sikap arogan, dia tidak mengambil Ye Chen sama sekali, Chen menaruhnya di matanya. Jika kamu ingin api sungguhan, datang dan ambillah. Ye Chen mencibir. Jangan menangis jika kamu tidak melihat peti matinya. Sue yang mendengus dingin, dan tiba-tiba menutup kipas lipat, seperti sambaran petir, menghilang seketika, dan membunuh Ye Chen di depannya. Engah. Saat berikutnya, darah memercik ke seluruh langit. Namun, gambaran yang dibayangkan penonton tidak terjadi, bukan Ye Chen yang berdarah, melainkan Sue Yang.
Adegan di Sutian berdarah, salah satu lengan Sue yang benar-benar robek, dan masih ada darah yang keluar saat ini. Ini. Gambar seperti itu membuat para penonton tercengang, mereka bahkan tidak tahu apa yang terjadi, mereka hanya panik, lengan Sue yang hilang, tetapi melihat Ye Chen di seberangnya, tidak terjadi apa-apa. Bagaimana ini bisa terjadi? Orang tua berpakaian ungu itu tidak tenang lagi, muridnya yang dia banggakan, Kaisar Semu yang Agung. Dia bahkan mengaku bahwa seseorang merobek lengannya. Ini tidak mungkin. Sue yang adalah yang paling sulit untuk diterima, dengan ekspresi yang tidak bisa dipercaya di wajahnya, dia adalah Kaisar Semu. Untuk dirobek lengannya oleh alam surga, dia yang selalu sombong dan sombong, sulit menerimanya, ini adalah rasa malu dan penghinaan yang besar. Membunuh. Sue yang meraung ganas, mengorbankan pedang pembunuhnya, dan memotong cahaya pedang yang mengejutkan. Ye Chen datang dan membiarkan pedang itu mengenainya, tapi dia membunuh Sue yang di depannya. Ekspresi Sue yang berubah, dan dia segera mundur. Tentu saja sudah terlambat, Ye Chen lebih cepat dan menyusul dalam satu langkah. Engah. Darah berceceran lagi, menodai langit, Sue yang terbelah dua oleh Ye Chen, dan bahkan jiwa yang melarikan diri ditangkap dan dihancurkan menjadi abu terbang. Sue yang tidak menyangka akan mati seperti ini sampai dia mati, dan dia dihancurkan oleh alam surga, dan dia bahkan tidak selamat dari 3 gerakan. Dia harus menyesalinya, menyesali bahwa dia seharusnya tidak keluar dan berpura-pura menjadi agresif. Ini sudah berakhir. Para penonton menatap lurus ke arah Sutian dengan ekspresi kaget, mulut mereka yang setengah terbuka tetap terbuka untuk waktu yang lama, 1 alam surga, 3 gerakan untuk membunuh Kaisar Semu. Mari tutup telepon. Ye Chen, kamu pantas mati. Di tengah suara yang mengerikan, lelaki tua berbaju ungu itu berteriak marah, dan membunuhnya dengan lautan darah. Dia berhasil mengajar seorang murid kuasi imperial, tetapi dia dibunuh di depan umum. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dia terima. Ye Chen tetap diam, dan mendorong lautan bintang dengan satu telapak tangan, menghancurkan lautan darah lelaki tua berbaju ungu itu. Membunuh. Pria tua berbaju ungu itu berteriak dengan marah, dengan piring gosip tergantung di kepalanya. Ling Tian menekan, setengah dari Sutian runtuh, itu adalah senjata sihir yang menakutkan, itu mengembangkan metode rahasia dengan sendirinya, dan lingkaran sihir terlarang dicap di atasnya. Namun, tidak peduli seberapa kuat senjata ajaib itu masih belum cukup di mata Ye Chen. Chaos Divine Cauldron telah terbang keluar, itu cerdik dan tidak dimurnikan, sederhana dan alami, dengan suara gemuruh dari jalan dan surga, menghancurkan piring gosip di tempat. Engah. Pria tua berbaju ungu itu tiba-tiba mengubah wajahnya. Dia tidak tahu bahwa senjata sihir kelahirannya begitu tak tertahankan. Dia menderita serangan balik, muntah darah, dan matanya penuh ketidakpercayaan. Hanya ketika dia benar-benar bertemu Ye Chen dia tahu betapa kuatnya Ye Chen. Begitu kuat. Para penonton tercengang. Sebagian besar biksu tua menyipitkan mata dan menatap Cauldron Chaos Divine Ye Chen, yang merupakan artefak asli. Ambil kuali besar itu untukku. Tidak hanya Ku Yue di Yudu, tetapi juga 8 pangeran memberi perintah seperti itu kepada bawahan mereka satu demi satu, seolah-olah mereka juga melihat kehebatan kuali yang kacau itu. Itu sebenarnya dilemparkan oleh Great Luo Divine Iron. Ruotian Suzaku di surga ke-9 Yudu juga terkejut, ada juga Ki dari Primal Chaos, dan karakter emas yang dicap di atasnya juga memiliki sejarah yang hebat. Asalnya, ketika keempat arah terkagum-kagum, suara sedih lelaki tua berbaju ungu itu terdengar dari atas langit virtual. Memalingkan muka, pria tua berpakaian ungu dengan rambut acak-acakan itu berlumuran darah, dan dia tidak bisa menghentikan serangan Ye Chen sama sekali. Saya tidak percaya. Raungan lelaki tua berpakaian ungu itu mengguncang langit, dan dia membakar esensi darahnya dengan imbalan kekuatan tempur yang kuat. Feng Shenjue. Ye Chen datang, tubuhnya seperti embusan angin, secepat kilat, pedangnya tak tertandingi, menembus tubuh lelaki tua berpakaian ungu itu. Membunuh. Pria tua berpakaian ungu itu menembakkan pedang pembunuh hitam pekat di antara alis Ye Chen. Tuhan! Ye Chen telah bersiap untuk waktu yang lama, Sensang Senmang menghancurkan pedang pembunuh hitam pekat, dan sekali lagi melukai para lelaki tua berpakaian ungu itu, lelaki tua berpakaian ungu itu menendang ke belakang, dan setiap langkah mundur akan menghancurkan Sutian hingga runtuh. Di kehidupan selanjutnya, jangan main-main dengan orang yang tidak seharusnya. Kata-kata Ye Chen sedingin es, seperti kalimat dari para dewa, dan dia menyusut setiap inci tubuhnya untuk membunuh lelaki tua berbaju ungu itu. Tidak. Pria tua berbaju ungu itu ketakutan, dan ketika kematian datang, dia menyesalinya, dia menyesal menjadi burung awal, dan juga menyesal memprovokasi Ye Chen, roh jahat, sehingga dia membawa akhir yang tidak dapat diubah ini. Engah. Darahnya sangat mencolok, dan pedang pembunuh Ye Chen tidak ragu sama sekali, dan membunuh jiwa lelaki tua berpakaian ungu itu dengan satu pedang. Oh,
Episode 1134, Satu Orang Memilih Satu Geng. Surga. Alam surga memotong alam kaisar. Melihat tubuh lelaki tua berpakaian ungu itu jatuh ke langit, para penonton membeku di sana, wajah mereka penuh keheranan, dan mulut mereka yang terbuka tetap terbuka untuk waktu yang lama. Pertunjukan berakhir. Kata-kata Ye Chen tidak jelas, dia menyimpan tas penyimpanan lelaki tua berbaju ungu itu, dan berjalan menuju Yudu. Kemana harus pergi? Pedang pembunuh tiba-tiba menusuk keluar dari sisi miring, dengan niat membunuh yang dingin, seperti pedang di neraka, ingin memanen nyawa Ye Chen. Ye Chen mencibir, mengelak dalam sekejap, menyapu langit dengan telapak tangannya, dan mengusir pria dalam kegelapan, yang adalah seorang kaisar. Pergi bersama-sama. Lebih dari selusin sosok datang dari segala arah dan bergabung tanpa urutan tertentu. Mereka semua berada di alam kekaisaran. Pertama, itu karena kekuatan tempur Ye Chen yang kuat, dan kedua, mereka ingin merebut api sejati dan dewa kekacauan Ye Chen Kuali mendesak. Bidat Dharma, buka. Dengan mendengus dingin, Ye Chen membuka dunia yang kacau. Segera, selusin kaisar yang baru saja terbunuh dari segala arah terhuyung-huyung di tempat. Bunuh saudaraku, kalian semua punya bagian. Mata Ye Chen bersinar dingin, memikirkan kemalangan Xie Yun, niat membunuhnya tidak dapat ditahan, jadi dia menginginkan postur terkuat untuk mencari keadilan bagi Xie Yun, membunuh dewa saat bertemu dewa, dan menghukum Buddha saat bertemu Buddha. Ledakan. Pelangi emas terbang keluar dari Tianling Gai Ye Chen, dan menembus langsung ke Tian Xiao. Tubuh suci kuno. Di Yudu Jiu Chongtian, Ruo Tian Suzaku tiba-tiba berdiri, keterkejutan terungkap untuk pertama kalinya di wajahnya yang tak tertandingi. Berita ini membuatnya lengah. Dia telah melihat Ye Chen sebelumnya, tetapi dia belum pernah melihat bahwa Ye Chen masih memiliki garis keturunan yang menentang surga, dan jenis warisan sakramen yang sebanding dengan Kaisar Agung, tiba-tiba muncul di Suzaku Star. Sungguh garis keturunan yang mendominasi. Di surga ke-8 Yudu, Ku Yue menatap langit ajaib dan tirai air dengan mata sipit, dan akhirnya menatap Ye Chen. Bahkan di Yudu, dia masih bisa merasakan tekanan darah Ye Chen. Apakah ini kekuatan garis keturunan Ekaristi? Di luar kota Yudu, Mu Wanxing memandang Sutian dengan takjub. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Ye Chen mengungkapkan darah tubuh suci sepenuhnya sejak dia bertemu Ye Chen. Garis darah macam apa itu? Tidak hanya dia, tetapi juga para penonton terkejut, mereka jelas merasakan tekanan darah yang tak tertandingi di tubuh mereka, yang semuanya berasal dari tekanan darah Ye Chen. Banyak kultivator es senior menyipitkan mata sedikit ke dalam garis. Engah, engah, engah. Di atas langit virtual, pertempuran itu sengit. Ye Chen bertarung melawan 16 kaisar sendirian, tapi dia masih berada di atas angin. Kekuatan tempur macam apa ini? Suara-suara terkejut terdengar dari segala arah. Di alam surga, dia tidak kehilangan sedikit pun dalam satu tantangan melawan 16. Mereka tidak bisa membayangkan seberapa kuat kekuatan tempur Ye Chen. Mungkinkah dia masih bisa berdiri bahu-membahu dengan sok bijak? Tidak. Di tengah suara yang mengerikan, Sutian meraung ketakutan. Melihat ke langit dari kejauhan, dan menatap jauh, itu adalah seorang kaisar, dan itu adalah bawahan pangeran ke-7. Ye Chen menebasnya hidup-hidup, dan Yuan Shen yang melarikan diri juga dihaluskan oleh telapak tangan Ye Chen dan menghilang. Kaisar lain. Suara horor berlanjut, menghitung mundur, sudah ada 3 kaisar yang mati di tangan Ye Chen hari ini, dan semua orang tahu bahwa pasti ada lebih dari 3 kaisar yang mati di tangan Ye Chen hari ini. Ledakan. Ledakan yang menghancurkan bumi mengguncang dunia, Ye Chen terluka, dan tungku tembaga hancur dan terhuyung-huyung. Gulungan. Seng Sheng menahan tekanan, dan Ye Chen mengayunkan tombak, menghancurkan tungku tembaga berkeping-keping, dan kemudian Bahuang menunjukkan kekuatannya, memenggal kepala pemilik tungku tembaga menjadi abu yang beterbangan. Mati. Ada 3 orang yang terbunuh di belakangnya, dan bersama-sama mereka mengaktifkan cermin ajaib untuk menyapu cahaya suci nirvana. Terlalu kosong. Ye Chen mengangkat tangannya, melemparkan teknik rahasia Taiksu, menelan cahaya ilahi nirvana, dan kemudian mengayunkan pisaunya, mengirim mereka bertiga terbang, dan kemudian tiba-tiba membuang tombak, memaku salah satu dari mereka sampai mati dalam kehampaan. Di atas langit. Tentu saja, Ye Chen juga membayar harga untuk ini, dan selokan berdarah dipotong dari punggungnya. Segel saya. Sebanyak 6 kaisar, masing-masing memegang bendera pertempuran, berkumpul menjadi formasi penyegelan, menjebak Ye Chen di dalamnya. Formasi penyegelan yang dikorbankan oleh upaya bersama dari 6 kaisar begitu kuat bahkan Ye Chen tidak bisa keluar. Membunuh. Ketika kaisar datang untuk membunuhnya, dengan segel tergantung di kepalanya, Ling Tian menekan Ye Chen. Ledakan. Giuk Xiao gemetar, Baoyin ditekan, dan langit kosong diratakan. Ketika asap menghilang, Ye Chen tidak terlihat, yang mengejutkan kaisar dan penonton pertempuran. Engah.
Ketika semua orang dalam keadaan linglung, pisau emas tiba-tiba muncul, Ye Chen keluar dari lubang hitam di angkasa, dan menghitung posisinya dengan akurat, seorang kaisar tertangkap basah, kepalanya dipotong di tempat, dan bahkan primordial roh gagal melarikan diri. Betapa ilahi dia! Seluruh alam kaisar ketakutan oleh kekuatan gaib aneh Ye Chen. Perang. Dengan raungan yang mengguncang langit, kekuatan tempur Ye Chen bangkit kembali, dikelilingi oleh naga perang, dan seluruh tubuhnya diselimuti cahaya keemasan terang, membuat orang takut untuk melihat langsung ke arahnya. Dia seperti dewa perang, membuat orang takut menghadapinya. Suzy, jangan bunuh aku. Beberapa orang bergabung, dan lebih dari satu orang, semuanya adalah orang-orang kuat di atas langit kelima dari kerajaan. Kemudian datang. Ye Chen tidak takut, dia memiliki Heaven Killing Halberd di satu tangan dan Tyrannical Dragon Saber di tangan lainnya. Dia memiliki kekuatan pemulihan alami yang mendominasi roda abadi, ditambah dengan kekuatan bertarung samsara, dia memiliki modal yang cukup untuk melawan pembangkit tenaga listrik di puncak realem kaisar. Ledakan, ledakan, ledakan. Ada poni yang mengejutkan lagi. Ada sosok konstan di langit, orang-orang bergabung, dan orang-orang jatuh ke langit. Menghitung dengan hati-hati, tidak kurang dari 20 kaisar yang mati di tangan Ye Chen. Itu melawan langit, melawan langit. Kengerian kerumunan di bawah bergabung menjadi gelombang pasang. Satu realem surga, memenggal 20 kerajaan kaisar berturut-turut, rekor ini jauh melebihi rekor Luo Tian Xuanyu di masa lalu. Apa yang salah dengan dunia ini, apakah kita sudah tua? Holy Lord of Heaven, terkenal di seluruh dunia. Di tengah kerumunan, Nian Wei tersenyum Yanran, terlihat terpesona. Dibandingkan dengan yang lain, dia masih tenang. Dia tahu kekuatan Ye Chen sejak di Dacu, dia adalah dewa perang yang menelan segalanya, dan lebih dari satu kuasi kaisar tewas di tangannya. Xuanyu, kakak, kamu tidak terlalu kuat. Mu Wanxing menghela nafas lebih dari sekali, awalnya dia khawatir tentang Ye Chen, tapi sekarang tampaknya puncak kerajaan tidak akan keluar, dan tidak ada yang bisa memeriksa dan menyeimbangkan Ye Chen. Mataku bodoh. Fantong menggaruk kepalanya dengan keras, jika aku tahu anak ini sangat kasar, aku seharusnya meminjamkannya batu asal hari itu. Belum terlambat untuk meminjam sekarang. Di samping, Hu Xianer melirik Fantong. Seharusnya tidak. 8 kaisar semu dari tetangga mereka juga menggaruk-garuk kepala, mengingat bahwa ketika mereka diburu oleh singa api merah hari itu, mereka tidak melihat Ye Chen begitu pengecut. Potong satu lagi, satu lagi. Seseorang berteriak. Begitu pria itu selesai berbicara, dia melihat tubuh berdarah yang patah jatuh dari Sutian, dan roh primordialnya dilenyapkan. Dia adalah orang kuat dari surga kelima kerajaan, yang dipukuli ke jalan neraka oleh Ye Chen Seng. Gambar Sutian berdarah, masing-masing dari lebih dari 30 kaisar berlumuran darah, dan Ye Chen tidak jauh lebih baik, tubuh orang suci itu retak beberapa kali, tetapi secara alami dipulihkan oleh roda peri. Kaisar memiliki keinginan untuk menjadi gila, Ye Chen seperti Xiao Qiang, mereka dihancurkan satu persatu, dan keagungan kerajaan menghilang. Membunuh. Memikirkan hal ini, lebih dari 30 kaisar berkerumun, tidak tahu malu. Melihat ini, Ye Chen ketakutan, berbalik dan lari. Kemana harus pergi? 30 atau lebih kaisar hulala semua mengejar dan membunuh mereka. Namun, mereka baru saja mengejar beberapa puluh kaki jauhnya, dan Ye Chen, yang melarikan diri di depan, tiba-tiba berbalik dan masuk. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun, dia mengayunkan pisaunya dan menebas. Seorang kaisar tidak beruntung dan dimusnahkan di tempat. Brengsek. Setelah terbunuh, karabin itu lengah, dan kaisar yang tersisa menjadi marah, dan mereka semua datang untuk mengepung dan membunuhnya. Tapi melihat Ye Chen, Liu Yaner bergegas keluar lagi, dan kaisar mengepung dan membunuhnya lagi. Datang lagi. Ye Chen, yang baru saja melarikan diri, tiba-tiba keluar lagi, dan menghancurkan seorang kaisar menjadi abu terbang dengan tombak, dan kemudian terbang keluar lagi tanpa menunggu kaisar mengepungnya, dan kecepatan dia melarikan diri tidak dapat dipercaya. Selanjutnya, Ye Chen berhasil menerapkan gaya permainan ini, tiba-tiba menyelinap pergi, berbalik dan mengembalikan karabinnya. Juga, dan operasi ini, para penonton menggerakkan mulut mereka satu demi satu, gaya permainan ini yang paling menyusahkan. Para kaisar benar-benar pusing, mereka mengejar dan membunuh Ye Chen di seluruh langit, tetapi mereka dipermainkan oleh Ye Chen. Mereka datang dan pergi, 30 atau lebih kaisar, tetapi mereka dibunuh oleh Ye Chen yang begitu besar. Oh. Episode 1135, baiklah, aku pengecut. Ledakan, ledakan. Di luar kota Yudu, langit bergemuruh, dan pemandangan pertempurannya sangat megah. Ye Chen masih hidup dan sehat, dan pertempuran menjadi semakin sengit. Menghitungnya, ada lebih dari 30 kaisar yang telah dipenggal olehnya.
Melihat kurang dari 20 kaisar yang tersisa, semuanya sengit dan memalukan, dan mereka dimainkan dengan menyedihkan oleh Ye Chen di seluruh langit. Pada saat ini, tidak hanya gagal memenangkan Ye Chen, tetapi juga menderita kerugian besar. Penonton yang menyaksikan adegan ini terkejut, sungguh suatu prestasi bagi alam surga untuk membunuh lebih dari 30 alam kaisar dalam satu hari. Suzy, jangan bunuh aku. Di tengah keterkejutan, suara halus dan agung bergema di seluruh dunia. Begitu suara itu keluar, semua orang melihat ke arah Su Tian, tetapi mereka tidak dapat menemukan sumber suara itu, dan mereka tidak tahu siapa yang berbicara. Mereka hanya tahu bahwa ada paksaan kuat yang membuat orang gemetar. Ye Chen berhenti berkelahi, dan menatap Su Tian dengan mata menyipit. Apalagi selusin kaisar yang tersisa, wajah ganas mereka menunjukkan ekstasi, karena beberapa yang paling kuat bergerak. Di bawah perhatian semua orang, sesosok muncul di sisi Su Tian, mengenakan jubah darah, menginjak lautan darah, dikelilingi oleh naga hitam, dengan sepasang mata mati, dan gambar gunung mayat dan lautan darah bisa samar-samar terlihat jauh di mata. Puncak alam kekaisaran. Ye Chen mengerutkan kening. Ini sebenarnya adalah puncak dari dunia kekaisaran. Para penonton terkejut. Jika lelaki tua itu tidak salah, itu seharusnya menteri tamu Ku Yue, Sueyan. Sueyan yang hampir maju ke Kuasi Sage 10 tahun yang lalu. Selain dia, siapa lagi yang akan mengirimnya? Para biarawan tua mengerutkan kening satu demi satu, mata tua mereka penuh dengan kecemburuan, seolah-olah mereka tahu kengerian Sueyan. Dunia ini, karena kedatangan Sueyan, menjadi sangat menindas, semua karena paksaan yang terengah-engah. Baik Mu Wanxing dan Yan Wei mengerutkan kening, seolah-olah mereka tahu kengerian Sueyan, mereka mengirim transmisi suara ke Ye Chen untuk kembali ke Yudu, tetapi Ye Chen menolak. Saya tidak tahu apakah mereka mengerutkan kening. Ruotian Suzaku yang berada di 9 langit Yudu juga mengerutkan kening. Ruotian Suzaku berdiri di puncak gunung, melirik Sueyan di luar Yudu, lalu melirik ke langit ke-8 Yudu, seolah dia bisa melihat Ku Yue bersila di Gunung Lingdan melalui surga pertama. Bahkan Ruotian Suzaku tidak pernah membayangkan bahwa Ku Yue akan benar-benar mengirim Sueyan. Anda harus tahu bahwa biksu di puncak kerajaan di Yudu hanya akan diberangkatkan pada saat perang. Ku Yue, kamu benar-benar tidak bermoral. Cahaya dingin melintas di mata indah Ruotian Suzaku, dia melirik Ku Yue untuk terakhir kalinya, dan kemudian melihat keluar kota Yudu lagi, tapi dia tidak menghentikannya, dia benar-benar ingin melihat seberapa besar potensi Ye Chen. Di luar kota Yudu, Sueyan masih berdiri di Su Tian, tetapi menatap Ye Chen dengan sepasang mata mati. Apa yang bisa dilihat adalah bahwa mata Sueyan masih bersinar dengan keserakahan, apakah itu api nyata Ye Chen, darah, atau kuali kacau Ye Chen, itu semua yang dia inginkan, dan itu semua adalah harta. Ye Chen dengan lembut menyeka darah dari sudut mulutnya, dan menatap Sueyan Yaotian, auranya sama sekali tidak kalah, dia telah memenggal kepala Kaisar Iblis Surgawi, bagaimana dia bisa menyerah pada paksaan seorang Kaisar Puncak, dia memiliki kekuatan Kaisar Puncak kekuatan tempur baja keras, jika dia dipaksa untuk menjadi gila, itu mungkin untuk menghancurkannya dengan amat terasu. Mengabaikan hukum Yudu dan membunuh orang sembarangan harus dihukum. Darah mengalir, dan ada dengusan dingin seperti guntur, dan itu melintasi langit dalam satu langkah, dan telapak tangan yang layu menekan, sebesar menutupi langit. Oke, aku takut. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Ye Chen berbalik dan lari, kecepatan melarikan diri tidak realistis, penonton dan bahkan Ruotian Suzaku di 9 surga tertegun untuk sementara waktu. Kemana harus pergi? Dengan kicauan dingin, Sueyan adalah orang pertama yang mengejarnya. Kemana harus pergi? Orang-orang kuat di bawah Ku Yue juga mengejar dan membunuhnya. Kemana harus pergi? Orang-orang dari 8 pangeran juga tidak menganggur, ada wilayah Hulala yang luas. Ayo cepat. Penonton mengikuti dalam jumlah yang luar biasa. Sekarang, bagian luar kota Yudu sedang ramai, dengan Ye Chen di depan, Sueyan di belakang, Ku Yue dan 8 pangeran di belakang, dan sekelompok besar orang yang menganggur di akhir, pemandangannya sangat megah. Ledakan, ledakan, ledakan. Di antara langit dan bumi, terdengar suara gemuruh yang konstan. Dari kejauhan, gunung-gunung tinggi runtuh satu demi satu. Di depan, Ye Chen bergegas ke hutan tanpa batas seperti sinar cahaya. Setelah itu, orang-orang dari Sueyan, Ku Yue, orang-orang dari 8 pangeran, dan orang-orang dari teater semuanya mengerumuni. Namun, semua orang mengejarnya, tapi Ye Chen tidak terlihat. Kemana perginya? Para biksu yang menonton pertunjukan itu menggaruk-garuk kepala satu demi satu, dengan begitu banyak orang, bagaimana mereka bisa tersesat? Cari aku! Teriak Sueyan dengan marah, suaranya seperti guntur, dan para biksu yang lemah tertegun satu demi satu. Fakta telah membuktikan bahwa seseorang harus memiliki kekuatan yang cukup untuk menonton pertunjukan, dan tidak terburu-buru untuk semuanya. Saat ini, apakah itu orang Ku Yue atau orang 8 pangeran?
mereka semua tersebar dalam kelompok 3 atau 4, dan ada beberapa dari mereka, mencari Ye Chen inci demi inci seperti karpet. Tidak heran mereka seperti ini, itu karena Ye Chen memiliki terlalu banyak harta, hanya karena harta di Ye Chen sangat penting, itu semua adalah hal yang diinginkan Ku Yue, jika mereka merebutnya, pembudidaya biasa dapat bertukar kesempatan, tapi 8 pangeran mendedikasikan diri mereka untuk Ku Yue, sehingga mendapatkan dukungan Ku Yue. Adapun alasan penting lainnya, yaitu larangan pertempuran pribadi di Yudu. Di Yudu, mereka tidak bisa menyentuh Ye Chen. Setelah akhirnya menunggu Ye Chen keluar sendiri, bagaimana mungkin mereka membiarkan Ye Chen kembali hidup? Adapun Ye Chen, dia secara alami berada di ruang lubang hitam saat ini. Bukannya dia tidak ingin bertarung, tetapi dia tidak berani bertarung. Jika dia bertarung sendirian, dia tidak akan takut pada biksu manapun di bawah kuasi Sage, tetapi pihak lain tidak sendirian. Dan di antara mereka adalah Sueyan, biksu kaisar. Dengan barisan seperti itu, betapapun sombongnya dia tidak akan berani memimpin dengan enteng. Tuhan tahu berapa banyak kaisar puncak yang tersembunyi dalam kegelapan. Yang paling penting adalah dia mencapai tujuannya, berhasil mengalihkan perhatian Ku Yue dan 8 pangeran kepadanya, dan menciptakan ilusi bagi mereka bahwa dia tidak berada di Yudu. Dengan cara ini, dia bisa menyelinap kembali ke Yudu dan menjalankan rencana selanjutnya. Nyatanya, dia sudah melakukan ini, kabur di lubang hitam angkasa, menemukan bantalan dan posisinya, dan kabur dari lubang hitam di gunung yang dalam dan hutan tua. Tangkap aku, kamu jauh di belakang. Ye Chen melihat kembali ke hutan gunung, lalu menutupi dirinya dengan jubah hitam, dan menggunakan evolusi Zoutian untuk menutupi kesempatan itu. Temukan perlahan. Ye Chen mencibir, melarikan diri ke dalam kehampaan, dan menuju ke Yudu. Sepanjang jalan, dia melihat sekelompok orang di ruang kosong, semuanya menuju ke hutan pegunungan, dan mereka semua dari Ku Yue dan 8 pangeran. Jelas, Ku Yue dan 8 pangeran itu tidak sama. Don jangan khawatir, mereka mengirim orang untuk mengelilingi mereka bersama, dan banyak dari mereka adalah orang-orang kuat di puncak kerajaan. Melihat adegan ini, Ye Chen tidak bisa menahan nafas dan mendecakkan lidahnya, dia telah melancarkan pertempuran seperti itu hanya untuk mengejarnya. 1 jam kemudian, Ye Chen, yang ditutupi jubah hitam, kembali ke Yudu seolah tidak terjadi apa-apa, tanpa menarik perhatian orang lain. Mu Wanxing dan Mu Lao menunggu dengan cemas di dunia kecil di lantai 3 rumah judimu. Mereka tidak mengejar Ye Chen, dan Ye Chen telah mengirimkan transmisi suara sebelumnya, dan bahkan jika mereka mengejarnya, itu tidak akan berarti faedah. Dibandingkan dengan mereka, Nian Wei tampak jauh lebih tenang. Dia adalah reinkarnasi dari Dacu, jadi bagaimana mungkin dia tidak mengetahui mitos dan legenda Dacu, yang semuanya ditulis oleh Ye Chen. Ketika dia berada di Dacu, Ye Chen telah menghadapi pertempuran yang lebih besar dari hari ini, dia seperti dewa pembunuhan di neraka, dan seperti dewa perang yang menaklukkan semua alam, jalannya diaspal dengan darah dan tulang. Nian Wei, kenapa kamu tidak pergi dan mencari leluhurmu? Pada suatu saat, Mu Wanxing memandang Nian Wei dengan ragu. Itu adalah penguasa suci surga, tidak akan terjadi apa-apa. Nian Wei tersenyum. Tapi, sebelum Mu Wanxing selesai berbicara, dia disela oleh tawa di luar pintu, dan Ye Chen, yang berpakaian hitam, masuk. Teman kecil, kamu benar-benar abdi Tuhan. Melihat Ye Chen kembali dengan selamat, Mu Jiamu menatap Ye Chen sambil menghela nafas. Kecil. Dia melambaikan tangannya dengan santai. Ini bukan masalah sepele. Mu Lao memandang Ye Chen seperti monster, kamu telah membunuh lebih dari 30 kaisar berturut-turut, catatanmu melawan langit, dan masih ada orang yang mengejarmu, pertempuran yang begitu besar, kenapa kamu lari kembali? Aku lari cepat. Jangan bilang, ini berjalan sangat cepat. Jangan terlalu mendebarkan setiap saat, oke. Mu Wanxing menatap Ye Chen dengan keras. Tidak dapat disangkal bahwa saya berhasil mengalihkan perhatian mereka dengan melakukan ini. Itu benar.